Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika, channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Channel ini berisikan video pembelajaran matematika dan bertujuan membantu pembelajaran matematika secara online. Semoga channel ini bermanfaat bagi anak bangsa. Silakan ditonton sampai habis video ini. Jangan lewatkan video ini karena berisikan materi-materi yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika. Bersama Bapak Hidayatullah yang selalu ceria di dalam menjelaskan pelajaran matematika. Silakan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan nyalakan notifikasinya. Mari anak-anak kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan materi matematika kelas 9. Pak Guru akan menjelaskan materi fungsi kuadrat bagian pertama. Sekarang Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Apa sih arti fungsi kuadrat? Pak Guru, aku tahu Pak Guru. Arti fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel pangkat tertingginya yaitu 2. Betul Ananda. Kita lihat. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Ya. Jadi boleh digarisbawahi variabelnya dengan pangkat tertingginya adalah 2. Kalau kita tulis bentuk umumnya adalah fx. Jadi fungsi kuadrat lambangnya adalah fx. Sama dengan ax kuadrat, di mana a adalah koefisien x kuadrat. Kita lihat di sini ya, variabelnya adalah berpangkat 2, paling tinggi. Kemudian bx, b adalah koefisien x, dan c adalah konstanta atau bilangan tetap. Jadi c ini adalah selalu bilangan, ya, di mana a itu tidak boleh 0. Sekarang Pak Guru tanya, kenapa kok a tidak boleh 0? Pak Guru, aku tahu Pak Guru, kalau a-nya 0 berarti bukan fungsi kuadrat. Betul Ananda. Kita lihat contohnya. Contoh pertama adalah contoh sebagai fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2x kurang 8. Kalau kita cermati, variabel x-nya berpangkat tertinggi itu pangkat 2, yaitu di depan. Maka disimpulkan bahwa contoh di samping ini adalah contoh fungsi kuadrat. Kemudian fx sama dengan 4x min 4. Ini adalah bukan contoh fungsi kuadrat. Ini sering disebut dengan fungsi linear. Sekarang Pak Guru tanya, kenapa kok bukan fungsi kuadrat? Aku tahu Pak Guru, karena pangkat tertingginya bukan pangkat 2, hanya pangkat 1. Betul Ananda. Bahwa ini adalah bukan fungsi kuadrat, melainkan fungsi linear yang telah kita pelajari saat di kelas 8. Kemudian fx sama dengan 2x pangkat 3 min 2x min 1. Ini juga bukan contoh fungsi kuadrat. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, kenapa fx sama dengan 2x pangkat 3 min 2x min 1 bukan contoh fungsi kuadrat? Aku tahu Pak Guru, bahwa kalau kita cermati pangkat tertingginya pangkat 3, berarti bukan kuadrat. Ini namanya sering disebut dengan polinomial. Karena fungsi kuadrat itu pangkat tertinggi hanya pangkat 2. Ini sudah melebihi Pak Guru, sudah melebihi dari pangkat 2, maka disebut dengan fungsi polinomial. Kalau pangkat 3, pangkat tertingginya, pangkat 4, pangkat tertingginya, pangkat 5, pangkat tertingginya itu disebut
polinomial, yaitu fungsi berpangkat tinggi. Hebat Ananda. Sekarang contoh soal. Tolong diperhatikan anak-anak ya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Pertanyaannya, A. Tentukan nilai fungsi apabila fungsinya f min 3. Di sini x-nya diganti min 3. Yang B. Jika fa, fungsi fa sama dengan 0, tentukan nilai A tersebut. Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya nak ya. Tolong dicermati. Untuk yang pertanyaan A, kita tulis dulu nak yang diketahui. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan A. Nilai fungsi f min 3. Sekarang Pak Guru tanya, apa sih makna f min 3? Aku tahu Pak Guru. Makna f min 3 itu adalah x-nya diganti min 3. Betul Ananda, coba kita lihat. F min 3, maka setiap yang variabel x harus kita ganti dengan min 3. X kita ganti min 3, kita kuadratkan, dikurang. X kita ganti lagi min 3, dikurang 6. Kalau kita hitung, min 3 kuadrat adalah 9. Min ketemu min jadi plus 3. Kemudian dikurang 6. Kalau kita hitung nak ya, 9 tambah 3, 12. Kurang 6, yaitu hasilnya 6. Maka nilai daripada fungsi f min 3 hasilnya 6. Mudah kan Ananda ya? Yang B. Fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Sekarang Pak Guru tanya, kalau fa apa Ananda? Pak Guru aku tahu, setiap variabel x kita ganti dengan a. Pinter Ananda, berarti a kuadrat dikurang x-nya diganti dengan a, dikurang 6. Maka kalau kita tulis secara keseluruhan, fungsi fa adalah a kuadrat dikurang a dikurang 6. Jadi setiap yang variabel x itu semua diganti dengan a. Maka semua adalah a kuadrat min a min 6. Jadi semua variabel dalam bentuk variabel a. Kemudian fa-nya sudah ada, diketahui yaitu 0. Ini dari soal. Jadi fa sama dengan 0 ini dari soalnya. Sama dengan, nah inilah kita menggunakan faktorisasi materi persamaan bab sebelumnya. Jadi persamaan kuadrat materi sebelumnya itu sangat penting nak untuk kaitannya mempelajari materi bab berikutnya yaitu fungsi kuadrat. Nah ini kita faktorkan. Min 6 itu adalah perkalian 2 kali min 3. Kalau Pak Guru jumlah adalah min 1. Jadi kita buat kelompok A plus 2, kelompok berikutnya A min 3. Ini sudah kita pelajari materi sebelumnya. Maka A plus 2 sama dengan 0, A min 3 sama dengan 0. Dapatlah A yang pertama min 2, A yang berikutnya adalah 3. Mudah kan Ananda? Oke, sekarang kita lanjut kepada grafik atau gambar fungsi kuadrat. Pak Guru ingin bertanya kepada Anda. Apa sih jenis daripada grafik fungsi kuadrat atau gambar fungsi kuadrat? Aku tahu Pak Guru bahwa kalau kita gambar fungsi kuadrat itu akan berbentuk parabola. Pinter Ananda. Bahwa fungsi kuadrat itu kalau kita gambar seperti gambar parabola. Lihat ya di samping fx sama dengan as kuadrat tambah bx tambah c. Ini adalah bentuk umum. Di mana A ini adalah koefisien X kuadrat. Kalau koefisien X kuadrat itu positif, maka parabolanya menghadap ke atas seperti yang gambar di bawah ini. Gambar pertama itu parabolanya menghadap ke atas. Gambar kedua, parabolanya menghadap ke atas. Gambar ketiga, parabolanya menghadap ke atas. Jadi A-nya itu koefisien X kuadrat ini harus positif atau besar dari 0. Contoh, misalkan 2X kuadrat. 1x kuadrat, 3x kuadrat itu gambarnya selalu ke atas grafiknya. Nah, sekarang kita lihat nah ya. Kalau koefisien x kuadrat ini A-nya itu besar dari 0 atau positif, maka dia terbuka ke atas. Dan diskriminannya lebih besar dari 0,
maka grafik parabola ini akan memotong di 2 titik. Lihat titiknya ya, titik pertama dan titik kedua. Jadi kalau diskriminannya besar dari 6 atau positif, maka grafik tersebut akan berpotongan di 2 titik pada sumbu X, pada sumbu mendatar. Jadi parabola itu akan berpotongan atau melintasi dan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau diskriminannya besar dari 0. Sekarang Pak Guru tanya, bagaimana kalau diskriminannya sama dengan 0? Kalau kita hitung sama dengan 0. Aku tahu Pak Guru, grafik tersebut hanya menyinggung di 1 titik. Nih, hanya menyinggung 1 titik. Dan tetap dia terbuka ke atas. Kenapa? Karena koefisien A-nya besar dari 0 atau positif. Sekarang bagaimana kalau diskriminannya itu negatif? Pak Guru aku tahu, dia tidak akan menyinggung sama sekali pada sumbu X. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Itu koefisiennya positif. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, Pak Guru, bagaimana sih kalau seandainya koefisien X kuadratnya itu A-nya negatif? Kalau tadi kan positif ke atas Pak Guru. Nah bagaimana kalau A-nya negatif? Kalau negatif dia menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah, menghadap ke bawah. Jadi tergantung angka di depan X kuadrat ini. Kalau angka di depan X kuadrat ini dia positif, dia terbuka ke atas. Terbuka ke atas, terbuka ke atas. Kalau yang di depan X kuadrat ini bilangan negatif, maka terbuka ke bawah, terbuka ke bawah, terbuka ke bawah. Oke. Contoh, gambarlah grafik parabola fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6. Kalau kita cermati, depan x kuadrat ini adalah 1 atau positif. Maka gambarnya dia kebuka ke atas seperti ini tuh. Ya. Dan memotong di 2 titik karena diskriminannya adalah besar dari 0. Ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6. Kalau kita cermati, bilangan di depan x kuadrat ini adalah 1. Ya. Maka kita tulis A-nya koefisien sama dengan 1. Maka kesimpulannya grafik parabola itu menghadap ke atas. Ya. Oke. Sekarang contoh soal. Gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat min 1. Bagaimana cara menggambarnya? Sebelum menggambar bagaimana Ananda? Aku tahu Pak Guru, kita harus cari titik-titik yang pada sumbu X. Pinter Ananda. Di sini banyak sekali titik-titiknya. Pak Guru tulis dulu, fx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Jikalau X-nya Pak Guru ambil min 3, maka variabel X-nya Bapak ganti dengan min 3. F min 3 adalah min 3 kuadrat. Kenapa min 3 kuadrat? Karena X-nya diganti dengan min 3 dalam kurung kuadrat dikurang 1. Kalau Pak Guru hitung, 9 kurang 1, 8. Itu kalau X-nya min 3. Bagaimana kalau X-nya min 2? Maka F min 2, variabel X kita ganti dengan min 2. Nah, min 2 dalam kurung kuadrat kurang 1. Jadi 4 kurang 1 adalah 3. Bagaimana kalau X-nya min 1? Maka kita tulis F min 1 adalah X-nya kita ganti dengan min 1. Min 1 kuadrat dikurang 1. Kalau Pak Guru hitung, 1 kurang 1, 0. Bagaimana kalau X-nya 0? Maka kita tulis F0 sama dengan 0 kuadrat kurang 1. Sama dengan min 1. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 1? Maka Pak Guru tulis F1. Variabelnya X-nya Bapak ganti dengan 1. 1 kuadrat dikurang 1. Kalau Pak Guru hitung, 1 kurang 1, 0. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 2? Pak Guru tulis F2. Maka X-nya Pak Guru ganti dengan 2 kuadrat. Jadi 2 kita kuadratkan. Dikurang 1. Kalau Pak Guru hitung, 4 kurang 1, 3. Yang terakhir adalah X sama dengan 3. Hasilnya 8. Maka kita buat tabel. Yang baris di atas ini menyatakan nilai X atau disebut dengan daerah domain. X-nya min 3, X-nya min 2, X-nya min 1, 0, 1, 2, 3. Sedangkan yang baris di bawah itu menyatakan adalah daerah hasil atau range. Ya.
Kalau min 3 tadi hasilnya fx-nya adalah 8. Maka min 3 kita tulis 8. Ya, bisa anak-anak ya? Kalau dia x-nya min 2, hasil fx-nya 3. Ini min 2, hasilnya 3. Kalau x-nya min 1, kita hitung x kuadrat min 1-nya adalah 0. Nih, min 1, 0. Kemudian kalau x-nya 0, Pak Guru hitung f0-nya adalah min 1. Maka kita tulis 0, di sini min 1. Kalau x-nya sama dengan 1, maka x kuadrat min 1-nya adalah 0. Kalau x-nya sama dengan 2, kalau Pak Guru hitung x kuadrat min 1-nya adalah 3. Dan terakhir x sama dengan 3, kalau Pak Guru hitung x kuadrat min 1 adalah 8. Maka apa arti min 3,8? Min 3 adalah x-nya, 8 adalah y-nya. Maka titiknya min 3,8, min 2,3, min 1,0, 0, min 1, 1,0, 2,3, 3,8. Titik-titik yang kita dapatkan ini kita gambar pada sumbu koordinat Kartesius. Lihat nih seperti ini ya. Min 1, min 3,8. Jadi min 3, nanti di sini 8. Ya. Min 2, 3. Min 2, nanti tingginya 3. Min 1, 0. 0, min 1. 1, 0. Kemudian 2 dia ke atas 3. Kemudian 3 ke atas lagi 8. Nanti Anda tulis di sini masing-masing. Di sini 8, di sini 3. Nah, sekarang latihan 1. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2 x min 8. Tentukanlah nilai fungsi f min 3. Ini maknanya fungsi tersebut x-nya Pak Guru ganti dengan min 3. Pertanyaan yang berikut adalah jika fa sama dengan 0, tentukan nilai a-nya. Nah, latihan 2. Latihan 2 ini adalah diketahui fungsi kuadrat fx adalah x kuadrat min 4. Dengan daerah asal min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Pertama, buatlah tabel pasangan titik-titik. Nah, ini sudah Bapak buatkan tabelnya. Nah, tinggal Ananda isi titik-titik tersebut. Min 3, berapa hasilnya? Kalau kita masukkan x kuadrat min 4. Min 2, berapa hasilnya? Kalau kita hitung x kuadrat min 4. Sampai terakhir. Kemudian kita gambar grafik parabolanya. Alhamdulillah anak-anak kita sudah menyelesaikan materi fungsi kuadrat yang bagian pertama. Nanti kita lanjutkan ke bagian kedua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.